Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan kabar kamu? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan puasa kamu juga tetap berjalan dengan lancar dan dengan baik sampai di akhir Ramadan nanti itu. Amin, Allahumma amin. Bagaimana? Masih tetap semangat? Tentu masih tetap semangat ya untuk belajar, walaupun kita belajar masih secara online seperti ini di bulan suci Ramadan begini. Anak-anak, walaupun Bapak tidak mengecek dan tidak pernah sekarang ini untuk membuatkan video kamu sholat duha, tapi Bapak tetap mengingatkan bahwa jangan lupa untuk tetap istiqomah menjalankan sholat duha terlebih dahulu, dan juga jangan juga pernah berhenti untuk berdoa dengan besar harapan kita. Mudah-mudahan pertama, virus corona ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti kita bisa belajar di sekolah kita. Dan juga jangan juga lupa dan juga jangan putus semangat untuk memurojaah, untuk menghafal surah-surah yang telah ditentukan, tetapi dengan catatan mesti dengan semangat ya, dengan usaha yang sangat keras. Oleh karena itu, anak-anakku, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Masih tetap di buku tema 3H atau tema ke-8, yaitu Praja Muda Karana. Di subtema 1, aku anggota pramuka. Pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Anak-anak, mari kita buka buku tema 3H-nya ya, di pembelajaran kedua, yaitu di halaman 9. Bagi nusa dan bangsa. Murid-murid kelas 3 sedang mengikuti kegiatan kepramukaan. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka mendengarkan nasihat Kak Rama, pembina pramuka di sekolah. Kak Rama mengajak para pramuka memahami lirik lagu himne pramuka. Pada lagu terdapat janji untuk menjadi manusia Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, serta menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Para pramuka juga diingatkan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti dengan segala kemampuan agar Indonesia menjadi bangsa besar dan jaya. Dalam teks ini, dalam sebuah kelompok, yaitu kelompok anggota pramuka, dan dipimpin oleh pembinanya, yaitu namanya Kak Rama. Kak Rama ini mengajak kepada para kelompok pramuka tersebut untuk memahami lirik daripada lagu himne pramuka, yaitu ingin menjadi manusia yang Pancasila. Artinya, tentu dalam kehidupan harus mengamalkan Pancasila, dan juga mesti kita berbakti kepada nusa dan bangsa. Supaya apa? Supaya kita selalu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu selanjutnya kita lihat di halaman yang ke-10, Garuda Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia.
Pancasila yang digambarkan dengan kelima simbolnya itu dapat kita lihat pada berisi burung Garuda Pancasila. Adapun Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Setiap negara memiliki lambang negara yang berbeda-beda. Lambang-lambang negara tersebut memiliki arti dan makna tertentu. Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Rancangan awal disempurnakan. Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia, yaitu burung elang Jawa. Beberapa penjelasan tentang Garuda Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Lalu yang kedua, kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Yang ketiga, sayap Garuda Pancasila terkembang lebar, siap untuk terbang. Lalu yang keempat, pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol-simbol Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima, kaki Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak tentu tahu, setiap kita dalam masuk satu ruangan kelas, ruangan kantor-kantor, biasanya di situ ditempellah gambar lambang Garuda Indonesia atau Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini menggambarkan sebuah lambang negara, identitas negara, yaitu kalau kita Indonesia adalah lambangnya berupa burung Garuda Pancasila. Yang burung itu adalah burung elang Jawa yang memiliki lambang ataupun yang melambangkan adalah sebuah kebesaran, sebuah kebijaksanaan, dan juga sebuah kekuatan dalam Indonesia itu tersendiri. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga di halaman 15, tunas kelapa. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut dikenal dengan nama tunas kelapa. Gambar tunas kelapa dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka Indonesia. Penggunaan gambar tersebut karena tunas kelapa memiliki banyak makna. Berikut ini adalah penjelasan makna tersebut. Pertama, buah kelapa yang bertunas mengandung arti bahwa pramuka merupakan penerus bangsa. Lalu yang kedua, buah kelapa diketahui memiliki daya tahan yang lama. Hal ini bermakna bahwa pramuka sehat dan kuat serta memiliki kemauan besar. Dan yang ketiga, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Oleh karena itu, pramuka dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat yang mana saja. Dan yang keempat, pohon kelapa dapat tumbuh tinggi, yang berarti pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, mulia, serta jujur. Yang kelima maksud Bapak, akar pohon kelapa menghujam kuat di dalam tanah. Hal ini berarti pramuka memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Lalu yang keenam, kelapa merupakan tumbuhan yang serbaguna. Oleh karena itu, pramuka harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Artinya, dari sebuah lambang pramuka ini ditandai dengan tunas kelapa, yang menunjukkan itu adalah sebuah regenerasi
yang akan nanti memimpin suatu bangsa, yang tentu dia ini memiliki satu cita-cita yang kuat, lalu kemudian keyakinan juga yang kuat, dan juga memiliki sifat yang jujur dan memiliki akhlak dan cara yang mulia. Nah, makanya anak-anak ya, ketika kamu mengikuti pramuka itu, ambillah sebuah pelajaran yang baik. Kenapa? Kelak kamu inilah nanti yang akan memimpin bangsa kita ini. Berikutnya yaitu di halaman 16, generasi penerus bangsa. Pramuka merupakan generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa itu adalah pewaris yang akan melanjutkan kehidupan bangsa Indonesia. Bila generasi penerusnya kuat, maka bangsa ini akan maju dan jaya. Oleh karena itu, gerakan pramuka mendidik anggotanya agar memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan agama yang kuat. Lalu yang kedua, berjiwa Pancasila. Sementara yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, sehat dan kuat jiwa serta raganya. Yang keenam, kreatif dan berpengetahuan luas. Sementara yang ketujuh, dapat menjadi pemimpin. Dan yang terakhir adalah peduli terhadap lingkungan. Dengan semua kelebihan ini, pramuka merupakan generasi penerus yang berkualitas. Pramuka menjadi penggerak dan berada di depan untuk membimbing semua pemuda dan pemudi Indonesia. Pramuka juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Singkatnya anak-anak, bahwa dari teks generasi penerus bangsa ini, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa jiwa-jiwa muda seperti kamu-kamu ini nanti yang akan meneruskan memimpin dalam suatu bangsa dan negara kita ini. Asalkan kamu semuanya yang pertama, seperti yang sudah diajarkan dalam pramuka tadi, memiliki agama yang kuat. Berarti anut agama kita yang baik, yang kuat, yang serius, dan yang benar. Lalu memiliki jiwa Pancasila, misalkan suka menolong, tidak menjelek-jelekan orang, dan saling menghargai. Lalu kemudian juga mesti peduli terhadap lingkungan, diantaranya seperti itu. Makanya dengan demikian, bahwa nanti kalau seandainya benar-benar dijalankan dengan baik, orang yang seperti itu nanti akan memiliki kualitas pramuka menjadi penggerak. Artinya dia nanti yang akan bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, baik anak-anakku, berikutnya kamu simak lagu yang judulnya Di Bawah Langit Malam yang diciptakan oleh Ati Mahmud. Silakan. Berbinar terang
Nah, anak-anak, setelah kamu menyaksikan lagu tentang Di Bawah Langit Malam, maka sekarang simak dan perhatikan baik-baik pelajaran materi matematika berikut ini. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, yang akan kita pelajari yaitu pengertian sudut, itu yang pertama. Kemudian jenis-jenis sudut beserta contohnya, pengertian sudut. Sudut terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Kita akan menggambar dua buah garis. Nah, ini garis yang pertama, kemudian kita gambar satu garis lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah sudut. Yang manakah sudutnya? Pada bagian yang merah ini, inilah yang disebut dengan sudutnya. Nama dari sudut ini adalah sudut KLM atau sudut MLK. Nah, perhatikan ini adalah lambang dari sudut ya. Nah, untuk menentukan nama sudut, adik-adik harus perhatikan huruf yang ada di tengah itu merupakan titik sudutnya. Karena sudutnya berada pada huruf L, maka L-nya harus di tengah. Kalau adik-adik menyebutkan sudutnya sudut LMK, salah. Karena sudutnya bukan di bagian N, tapi di bagian huruf L. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan supaya tidak salah dalam memberi nama sebuah sudut. Nah, selanjutnya, dua garis yang membentuk sudut itu disebut dengan kaki sudut. Kita bisa perhatikan kaki sudutnya yaitu bagian ini dan ini, K dan M. Ini adalah kakinya. Nah, nama dari kaki sudutnya adalah KL dan ML. Jadi ini adalah kakinya, KL dan ML. Kemudian titik pertemuan dua garis disebut dengan titik sudut. Titik pertemuan dua garis yaitu di sini. Inilah yang disebut dengan titik sudut. Dan nama titik sudutnya adalah L. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita. Dan sekarang kamu lihat di halaman yang ke-19. Coba kamu kerjakan yang nomor 1 dan yang di nomor 4 yang Ayu berlatih, yaitu menentukan nama sudut, kaki sudut, dan juga titik sudut pada gambar yang ada di soal-soal berikut ini. Baiklah anak-anak, mohon dikerjakan ya, mohon dikerjakan, dan ingat, tetaplah bersemangat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Bapak akhiri dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.